sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Bahkan ketika diri kita pribadi sudah memilih untuk melakukan pola hidup sehat, lalu kita bugar sendirian, kita masih punya PR. Bagaimana dengan anggota keluarga kita? Pemirsa, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang, senang sekali ketemu dengan Anda dan hari ini kami punya seorang narasumber, orang awam yang diundang datang ke Studio 3 Metro TV. Selamat datang Ibu Neni Wiwin. Salam sehat ya. Oke. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun agak pusing sedikit kayaknya. Sekarang ini? Ya, sedikit aja. Udah tahu penyebabnya apa kira-kira? Karena kan saya ada darah tinggi ya. Hipertensi. Jadi, betul gitu. Sebelum lanjut, kami punya dua orang praktisi kesehatan. Ada Mbak Rita Ramayulis dan juga Mas Yohanes Kurniawan. Salam sehat. Salam sehat selalu. Good to see you guys. Iya. Pemirsa, ini adalah profil Mbak Neni Wiwin, narasumber saya hari ini. Neni Wiwin. Sudah 4 tahun terakhir ini, ia khawatir dengan masalah hipertensi yang diderita. Sebab, tak biasanya ia memiliki tekanan darah yang tinggi. Masalah hipertensi ini muncul ketika Neni sedang hamil anak keempat. Awalnya, keluhan diawali dengan kepala pusing berputar. Namun bukannya membaik, masalah kesehatannya malah kian bertambah. Alhasil, setelah melahirkan, Neni memutuskan untuk memeriksa kesehatannya lebih lanjut. Sebab, ia tak lagi hanya merasakan pusing, tetapi jantungnya juga berdebar-debar serta berkeringat dingin. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata kadar kolesterolnya sudah sangat tinggi. Alhasil, sejak itu, ia menjadi rutin kontrol ke dokter sampai sekarang. Dan untuk hipertensi pernah di angka 200/95. Neni pun mengaku, dulu ia tidak menjaga pola makannya dengan baik. Kemudian, olahraganya pun jarang dilakukan. Namun, kini ia sudah mulai memperbaiki pola hidupnya. Neni berharap kesehatannya bisa segera membaik. Selain ia masih berusia 40 tahun, Neni juga ingin hidup bahagia dengan nyaman bersama anak-anak tercinta, tanpa khawatir tentang masalah penyakit. Sebelum itu, benar atau salah? Mbak Neni, persiapan ya. Menurutmu pernyataan ini benar atau salah? Terpapar asap rokok memicu hipertensi dan kolesterol. Benar.
Alasannya kenapa? Kira-kira? Jujur sih dikasih tahu dokter ya. Setelah saya kontrol ke dokter, dokter menyatakan bahwa asap rokok itu termasuk salah satu yang memicu hipertensi dan kolesterol. Semoga benar juga. Dan terjadi sama Mbak Neni juga kah? Iya betul. Nah, paparan asap rokok baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian ketika kita merokok langsung atau terpapar asap dari orang lain, itu akan meningkatkan resiko hipertensi dan kolesterol. Kenapa? Karena dia ada dua mekanisme nih. Yang pertama, dia akan merusak endotel. Endotel adalah lapisan dinding pembuluh darah. Dan sifatnya itu akan membuat pembuluh darah akan menjadi kecil atau istilahnya vasokonstriksi. Nah, ketika dindingnya rusak dan terjadi vasokonstriksi, itu akan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua adalah peningkatan LDL atau lemak jahat dan HDL atau lemak baik, di mana paparan nikotin ini akan meningkatkan dari LDL-nya dan akan menurunkan HDL-nya. Nah, kejadian seperti ini akan merangsang terjadinya penyakit jantung. Jadi, dengan kata lain, paparan asap rokok ini akan memicu munculnya hipertensi dan kolesterol. Kami tegaskan kembali berdasarkan penjelasan dari Mas Yo barusan, terpapar asap rokok memicu hipertensi dan kolesterol adalah pernyataan yang benar. Toh, tepuk tangan buat Mbak Neni. Mbak Neni, kita lanjutin obrolannya ya. Iya. Jadi berapa lama sudah Mbak Neni mengalami hipertensi dan kolesterol tinggi yang belum terkendali sampai sekarang? Jadi kalau sekarang sih sebenarnya jadi kurang lebih setahun ya. Saya udah mengkonsumsi obat. Kalau yang dirasa sih awalnya dulu itu dari hamil anak keempat, itu saya pernah mengalami sakit kepala hebat gitu ya, vertigo. Tapi ketika saya kontrol ke dokter, katanya karena saya hamil, jadi waktu itu belum diberikan obat yang seperti sekarang saya konsumsi gitu. Jadi kan khawatir ya untuk janinnya. Ya setelah melahirkan ternyata Tensinya tinggi. ya tensinya tinggi. Akhirnya dokter menyuruh saya untuk Konsumsi cek darah obat. lengkap. Setelah hasilnya keluar, akhirnya suruh mengkonsumsi rutin obat darah tinggi dan juga kolesterol. Sebelum tadi dilakukan syuting kali ini, Bu Neni dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Iya, betul. Di sini dapatkan hasil 139/79. Nah, di sini masih dikategorikan tinggi. Karena apa? Yang pertama, Mbak Neni sudah konsumsi obat. Iya. Dengan obat aja segini, apalagi tidak dengan obat. Iya. Diharapkan dengan obat itu tensinya kurang dari 120/80. Iya. Itu dengan obat ya. Iya. Nah, untuk kadar kolesterol tadi dilakukan pemeriksaannya adalah 239. Nah, diharapkan untuk kolesterol itu di bawah 200. Nah, kolesterol ini pengaruhnya dari pola makan, aktivitas fisik, ya olahraga termasuk. Iya. Gitu. Jadi harus mengontrol pola makannya dan olahraganya harus rutin supaya hasilnya juga cenderung akan lebih menurun. Nah, jadi Mbak Neni, kalau kita lihat posisi Mbak Neni hari ini, memang kita sama-sama paham bahwa Mbak Neni itu berada pada faktor risiko yang tinggi. Pertama adalah memiliki faktor genetik, ya kan, dari bapaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah hidup di lingkungan yang ada asam rokoknya. Kemudian yang ketiga, pola makannya pun itu memang cenderung akan tinggi lemak karena tadi usaha catering dan masakannya tadi kan sudah disonding ya, ada bebek mercon gitu, ada ayam bakar taliwang. Itu kan semuanya tinggi lemak jenuh. Dan kemudian juga ada kue roti gitu ya, itu juga akan tinggi lemak transnya. Jadi resiko itu ada. Nah, kita punya solusi pemirsa untuk teman-teman atau pemirsa yang memiliki kondisi sama dengan Mbak Neni. Selain kita menjalankan perubahan gaya hidup sehat, ada satu teknologi, yaitu teknologi laser. Nah, teknologi laser ini bekerja pada kualitas darah dan juga bekerja pada pembuluh darah. Nah, saya ingin sampaikan bahwa penggunaan teknologi laser itu adalah di pergelangan tangan kiri. Kita bisa lihat gambar berikut ini.
ya. Nah, ketika alat ini digunakan di pergelangan tangan kiri, maka dia akan mengalirkan sinarnya pada titik-titik akupuntur. Jadi Mbak Neni dan pemirsa perlu pahami, titik akupuntur itu adalah jalur energi. Jalur energi yang kemudian dia akan mengalir masuk ke dalam lapisan epidermis sampai ke pembuluh darah. Nah, di situ dia akan memperbaiki kondisi pembuluh darah. Nanti dia akan merangsang pembuluh darah itu mengeluarkan nitrat oksida. Nitrat oksida itu adalah suatu zat atau molekul yang mempunyai peran besar terhadap kesehatan pembuluh darah dengan cara dia bisa melebarkan pembuluh darah atau kita sebut dengan istilah vasodilatasi. Jadi Mbak Neni, kalau pembuluh darah Mbak Neni melebar, maka darah itu akan tersirkulasi dengan baik. Tidak hanya itu, nitrat oksida ini juga akan membuat pembuluh darah itu menjadi elastis. Jadi kalau Mbak Neni dapat tekanan dari luar, tekanan stres, kemudian juga pola makan yang gak sehat, karena dia elastis, dia bisa tetap mengalirkan darah dengan bagus. Jadi resiko terjadinya pecah pembuluh darah, sumbatan itu lebih kecil. Kalau nitrat oksida itu selalu bisa distimulasi di dalam tubuhnya Mbak Neni. Ya, jadi Mbak Neni itu selain hipertensi ada satu keluhan yaitu kolesterol. Iya, betul. Kolesterolnya paling tinggi nih Mbak Neni itu berapa waktu itu? 300 waktu periksa. Oke, 300 itu angka yang lumayan tinggi ya pemirsa. Nah, coba kita bayangkan, saya punya satu ilustrasi di mana darah yang normal itu jalannya satu-satu, tidak berkelompok. Nah, ketika kolesterol dalam pembuluh darah itu tinggi, itu akan membentuk satu gumpalan, jadi sel darahnya akan saling nempel. Nah, ini mengapa pada pembuluh darah itu gampang terjadi aterosklerosis, yaitu penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah yang menyebabkan adanya sumbatan pada pembuluh darah. Akibatnya apa? Apabila terjadi di otak akan terjadi stroke, dan apabila terjadi jantung akan terjadi serangan jantung. Nah, tadi sudah dijelaskan Mbak Rita tentang nitric oxide. Nah, nitric oxide itu akan berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Caranya gimana? Nah, dalam badan kita ini ada pabrik nih. Pabrik ini namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini akan merubah kolesterol dengan bantuan nitric oxide itu akan menjadi ATP. ATP itu apa? ATP itu energi. Jadi ketika pemirsa dan Mbak Neni itu menggunakan teknologi laser, itu kolesterol akan diubah menjadi energi sehingga badannya menjadi lebih bugar, lebih sehat dan lebih fit. Ya, karena energi ini. Ya, jadi kolesterol yang diasup dari makanan itu diubah menjadi energi. Maka dua keuntungan, kolesterolnya turun, tubuh menjadi bertenaga. Ya, benar sekali Mbak Rita. Benar. Teknologi laser yang kami bicarakan ini adalah dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. 10 tahun sudah eksis di Indonesia dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Penggunaannya harus rutin. Nanti kalau Mbak Neni sudah pakai dokter laser atau Aculaser, pakainya 2 kali sehari. Kemudian durasinya per sekali pemakaian 15 hingga 60 menit. Jika ini rutin digunakan, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Dan keuntungannya bagi diri kita adalah kita boleh berharap kita terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Take action pemirsa, ini penting. Bagi Mbak Neni yang ada di sebelah saya sudah terpapar oleh edukasi kami, beliau harus segera mengambil langkah nyata. Anda juga yang di rumah sama, hubungi nomor ya yang ada di layar kaca. Ini cara paling aman untuk mendapatkan dokter laser atau Aculaser. Nanti di telepon itu pemirsa akan dilayani oleh tim call center Gogomol. Dengan cara seperti ini Anda akan mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi nggak memandang latar belakang profesi Anda atau usia Anda. Saat Anda sedang menonton Go Healthy dan Anda memahami apa yang kami bicarakan di sini, maka Anda perlu menggunakan dokter laser atau Aculaser. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Masih bersama dengan Mbak Neni Wiwin, seorang pengusaha catering UMKM yang menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa. Sukses ya buat usahanya. Amin, terima kasih Tapi Mas Coki. harus jaga kesehatan. Ya. Ya, Apalagi pemirsa, Mbak Neni ini lahir dari latar belakang keluarga yang memang punya hierarki. Garis keturunannya hipertensi. Benar ya Mbak Neni ya? iya betul. Dan yang saya maksud adalah utamanya keadaan ayahanda saat itu. Iya, Papa. Saat itu Papa masih hidup ya? Iya. Sekarang beliau sudah nggak ada. Iya. Coba ceritakan apa yang Mbak ingat tentang ketika Papa mengalami hipertensi. Iya, jadi dulu waktu saya masih sekolah SMP itu insya Allah Papa udah sakit ya, hipertensi sampai akhirnya gagal ginjal dan cuci darah selama 7 tahun. Ya. Dari Gitu. hipertensi, kemudian jadi gagal ginjal. Iya. Ini sering kita dengar ini Iya. ceritanya. Iya, betul. Lalu ya saya suka menemani Papa kan untuk cuci darah di rumah sakit gitu, dan sudah berobat kemana-mana. Memang terbaiknya medis sih. Tahukah Anda, pemirsa, pentingnya diet DASH pada hipertensi atau orang-orang yang mengalami Ya. hipertensinya? Nah, saya akan berikan satu tips bagaimana mengatur pola makan untuk bisa mengontrol atau mengatasi hipertensi itu sendiri begitu ya. Yang pertama adalah kita bisa melihat ketentuan-ketentuan syarat dietnya. Sebenarnya ketika seseorang hipertensi, dia membutuhkan asupan kalium yang lebih tinggi, membutuhkan asupan lemak jenuh yang lebih rendah, tetapi lemak tidak jenuhnya justru lebih tinggi juga dan seratnya lebih tinggi. Semua syarat itu diformulasikan dalam diet DASH. Jadi diet DASH ini suatu diet untuk mengontrol hipertensi atau mengatasi peningkatan tekanan darah dengan memformulasikan syarat-syarat itu tadi. Caranya adalah pertama, kalau kita lihat piramida ini menggambarkan makin besar piramida yang di bawah itu harus makin banyak dikonsumsi dan makin sedikit tempat yang di atas itu makin sedikit dikonsumsi. Itu makna dari susunan piramida ini. Apakah yang terbesar harus diasup untuk mengontrol hipertensi adalah sayur dan buah. Karena sayur dan buah ini kaya akan serat, kaya akan kalium. Kalium itu bisa mendiuretik natrium yang menyebabkan tekanan darah kita cenderung tinggi kalau natrium itu banyak di dalam darah kita. Nah, piramida kedua yang terbesar itu adalah umbi-umbian ya. Umbi-umbian dan kemudian pati dari jagung juga. Nah, kalau selama ini kita lebih cenderung mengkonsumsi nasi putih dan roti sebagai makanan pokok, maka kita ganti dengan umbi dan pati yang tinggi kandungan kaliumnya. Nah, ini bisa mengontrol tekanan darah juga. Nah, kemudian berikutnya untuk pemilihan lauk itu diutamakan adalah protein hewani yang rendah lemak, yaitu ikan, karena ikan juga tinggi kandungan lemak tidak jenuhnya. Dan kalau memilih susu, harus dicari susu yang rendah lemak atau tanpa lemak. Kemudian baru kita memilih kacang-kacangan dan biji-bijian dan sedikit minyak. Dan yang harus dibatasi adalah gula dan garam. Nah, ketika zat kalium, serat, dan kemudian lemak tidak jenuh ini bisa masuk ke tubuh kita dan diserap dengan baik, maka pemirsa lengkapi gaya hidup ini, pola makan ini dengan penggunaan teknologi laser. Karena teknologi laser ini akan membuat nanti proses penyerapan zat gizi itu juga menjadi lebih baik. Nah, tadi ini Bu Rita sudah menjelaskan tentang pola makannya, Dietnya ya. pola dietnya. Nah, untuk pola hidup sehat itu selain pola dietnya, nah untuk tidurnya seperti apa? Ya, kalau untuk tidur jujur masih susah untuk pules dan gampang kebangun sih kalau untuk tidur. Berbicara tentang tidur, tadi kan Bu Neni mengalami tidur yang kurang atau mudah terbangun. Nah, teknologi laser ini akan membantu untuk mengatasi pola tidur yang tidak teratur. Nah, di sini pemirsa bisa melihat saya ada satu ilustrasi ketika malam hari melatonin akan diproduksi. Melatonin ini adalah hormon tidur. Jadi ketika diproduksi, tidur akan lebih nyenyak, pada saat bangun akan lebih fit. Nah, kalau pagi ketika teknologi laser digunakan, ini akan menstimulasi satu hormon lagi, hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini adalah hormon waspada. Jadi ketika diproduksi, tubuh akan menjadi lebih bugar, bisa siap
menjalani hari-hari ya dengan fit ya. Ya, nah jadi Bu Neni dan pemirsa, ketika kita kurang tidur itu juga akan meningkatkan produksi kortisol. Nah, kita bisa lihat tadi Bu Neni sendiri dari asupannya sudah tinggi kolesterol ya, dan kemudian ditambah kurang tidur dan itu kortisol juga diproduksi tinggi. Nah, ini semua akan beresiko untuk membentuk suatu trombus atau sumbatan di dalam pembuluh darah kita. Nah, mari kita lihat berikut ini. Kalau trombus ini dibiarkan banyak di dalam pembuluh darah kita, tentu darah tidak bisa mengalir dengan baik. Nah, itu bahaya sekali karena ketika darah tidak mengalir itu artinya oksigen tidak sampai ke sel, zat gizi juga tidak sampai ke sel. Bisa pecah pembuluh darah ke otak, ke jantung dan juga ke pembuluh darah lainnya. Nah, teknologi laser bekerja dengan cara memecah trombus itu tadi pemirsa. Jadi ketika trombus dipecah, dialirkan. Jadi selama teknologi laser berada di dalam pembuluh darah kita, semua trombus yang ditemui itu akan dipecah dan diuraikan. Tentu dengan demikian, maka darah itu akan mengalir dengan baik, oksigen akan sampai ke seluruh sel tubuh, zat gizi juga akan sampai ke seluruh sel tubuh. Maka ibu harus rutin menggunakan teknologi laser, begitu juga pemirsa yang mempunyai keluhan yang sama dengan Ibu Neni yang tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ditambah dengan pola tidur yang tidak berkualitas dan kemudian faktor risiko asap rokok dan juga faktor pola makan. Dan jangan lupa laser ini juga ada ekstensinya, yaitu intranasal laser yang digunakan pada rongga hidung. Seperti kita ketahui, pembuluh darah di rongga hidung ini akan terkait dengan pembuluh darah di otak. Nah, ketika pembuluh darah itu lebar, jadi itu akan melebarkan aliran-aliran darah di otak, sehingga mencegah stroke berulang. Kemudian kalau misalkan ada di gangguan di mata, itu akan lebih terbantu. Pada pasien-pasien dengan vertigo, sinusitis, dan migrain, ini akan terbantu juga. Pada gangguan pendengaran juga akan terbantu. Dan yang paling penting adalah dia akan mencegah terjadinya demensia atau pikun. Dan ditambah lagi, karena teknologi laser ini portable, bisa dibawa kemana saja, kapan saja, pada saat beraktivitas juga bisa digunakan, dan bisa digunakan untuk seluruh keluarga. Karena teknologi laser ini tidak hanya untuk mengobati, tetapi juga untuk pencegahan, preventif. Jadi buruan menggunakan teknologi laser sekarang juga ya. Bu Neni, ini ada masyarakat Indonesia yang mau saya putarkan videonya, punya kondisi mirip sama ibu, tapi ada satu yang ibu perlu contoh, yaitu keputusan yang bersangkutan untuk menggunakan teknologi laser. Yuk kita simak ceritanya. Awalnya ya itu pusing kepala gitu kan ya, berat kepalanya, kemudian pundaknya juga sakit, cek ke dokter, akhirnya dinotis ada ya tensi darah tinggi sama kolesterol. Tempo hari sampai 180/100, kolesterolnya sampai 210. Tentunya secara kualitas tidur cukup baik saat ini. Lebih fresh lah kalau pada saat bangun tidur itu. Terima kasih teknologi laser. Dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang punya spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi juga titik-titiknya sudah disesuaikan sedemikian rupa, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nanti Mbak Neni mau coba pakai dokter laser atau AccuLaser. Kalau sudah punya alatnya, tolong dipakainya rutin. Maka hasilnya akan didapatkan, yaitu bantu kendalikan kolesterol, hipertensi, diabetes, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, produk AccuLaser yang akan Anda dapatkan, atau jika Anda sudah memakainya saat ini, itu kan dari Gogomol. Ya, ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat, dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan lewat layar kaca ini Anda mendapatkan produk yang asli,
berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Jadi hubungi kami sekarang juga, berhubunganlah dengan tim call center Gogomall, maka mereka juga akan mengarahkan Anda mengenai produknya, termasuk juga ada edukasi, layanan konsultasi kesehatan, misalnya konsultasi gizi, atau webinar. Info-info ini nanti akan diteruskan kepada Anda. Dan yang tadi saya sebutkan disampaikan oleh para praktisi kesehatan profesional. Teknisi berpengalaman ada di kami dan juga pelayanan yang mumpuni, termasuk garansi dari spare part yang bukan hanya 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis pun digratiskan. Pemirsa, ingat, semua hal baik tadi bisa Anda dapatkan hanya di Gogomall. Gunakan dokter laser atau AccuLaser secepatnya karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.